sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Oke, jadi gimana kabar kalian hari ini semuanya, anak-anak? Tidak baik. Tidak baik. Itu kenapa? Mbak Devi tidak baik. Lapar. Tidak baik. Nah, hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk. Alhamdulillah masuk semua. Kelihatannya kok lemes banget seperti ini ya? Belum makan, Bu. Lapar ya. Jadi kita belajar gimana? Boleh. Semua bisa berdiri ya. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini kita akan melakukan ice breaking, yaitu ice breaking botak, batuk, batik. Nah, jadi nanti jika ibu bilang botak, pegang kepala. Kalau ibu bilang batuk, tutup mulut, tutup mulut. Nah, kalau ibu bilang batik, nanti pegang bajunya seperti ini ya. Oke? Mulai. Botak, batuk, batik, batik, batuk, botak, 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 batuk, batuk, batik, batuk, botak. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita ngobrol-ngobrol tanya jawab santai dulu ya. Oke. Nah, jadi ibu mau tanya, nah, bisa ya di antara kalian di sini itu apakah ada yang pernah mengalami kalian pengen membeli sesuatu namun uang kalian terbatas atau uang kalian itu sedikit, pernah nggak mengalami seperti itu? Nah, itu bagaimana kalau kalian itu membeli sesuatu tapi uangnya kurang? Nah, apakah kalian menabung dulu apa dibelikan barang yang lain seperti itu? Menabung. Kita nggak boleh ya Mbak Sita ya. Nah, jadi menabung dulu baru dibelikan barang yang diinginkan ya. Ya, oke, baik. Nah, selanjutnya ibu mau tanya. Nah, di sini dari kalian apakah pernah melihat orang itu beli barang-barang mewah namun dia itu memiliki hutang yang banyak ternyata? Banyak. Nah, itu kira-kira karena apa? Gengsi. Gengsi. Ya, karena gengsi. Nah, sekarang ibu tanya balik lagi. Nah, apakah gengsi itu dapat membuat orang salah dalam menentukan pilihan? Benar. Oke, benar ya. Nah, jadi kenapa kok gengsi bisa menentukan salah pilihan dalam memilih pilihan? Karena ya, orang yang gengsi itu lebih sering mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Maka dari itu dia termasuk orang yang salah pilih dalam memilih kebutuhan. Oke. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi materi ini sangat penting, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan sosial saja, namun juga penting dalam pelajaran hidup kita ke depannya, seperti itu. Nah, dengan kalian belajar ini, jika kalian memahami materi ini nantinya, kalian akan bisa menjadi orang yang lebih bijak dalam menentukan pilihan ataupun pengeluaran ke depannya, seperti itu. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan kebutuhan hidup manusia melalui studi kasus. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis cara-cara pemenuhan kebutuhan hidup secara bijak. Nah, jadi adapun metode pembelajaran yang kita gunakan nanti adalah metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, di sini apa ada yang sudah tahu apa itu metode pembelajaran problem based learning? Belum. Nah, jadi metode pembelajaran kita hari ini merupakan suatu metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah secara nyata, seperti itu. Nah, jadi ada 5 tahapan di dalam problem based learning. Yang pertama adalah tahap orientasi masalah, kemudian yang kedua ada
ketiga ada unjuk kerja, 4 penyelidikan, dan juga yang terakhir ada refleksi seperti itu. Nah, jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nah, sebelum itu Ibu akan membuat kelompok. Ya. Jadi di sini mau dipilihkan apa? Pilih sendiri. Pilihkan. Nah, ada 3 kelompok yang akan Ibu bentuk. Nah, langsung aja Ibu bagi ya. Ini Mbak Sinta, Mbak Mia, dan Mbak Dewi kelompok 1. Kemudian Mbak Latul, Mbak Reza, Mbak Linda kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3 ada Mbak Afif, Mbak Dila, Mbak Nadia, dan Mbak Sila. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah diisi nama anggota kelompoknya? Oke, sekarang kalian memasuki tahap yang pertama, yaitu tahap orientasi atau tahap pengenalan masalah. Nah, jadi di situ kalian disuruh untuk mengamati masalah tentang kebutuhan hidup dari studi kasus gengsi di atas kebutuhan yang telah disediakan. Nah, di sini Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian membaca dan mengerjakan soal pada tahap yang pertama ini. Silakan dibaca dan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 5 menit. Bisa mulai sebelum dikerjakan.
Ya, benar. Ya, nanti untuk pertanyaan disebutkan juga ya, terus dirumuskan untuk hipotesis dari kedua pertanyaan itu tadi apa? Ini bisa diisi di sini, terus untuk hipotesisnya pertanyaan sampai di sini. Sudah selesai semua? Sudah. Foto satu sudah? Sudah. Oke, sudah. Selanjutnya kita lanjut ke tahap kedua. Nah ini, jadi di tahap kedua ini adalah tahap untuk mengorganisasikan pembelajaran. Nah, yang mana kalian itu merumuskan masalah dan juga penyebab masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti itu. Ini Bu kasih waktu sekitar 10 menit ya. Dibingungkan apa enggak? Gimana ini kalau ketawa kalau satu? Iya kan dia pekerjaannya apa? Kompos atau kompas? Jadi kalau anda dulu kompas ya Mbak Atika. Soalnya kalau kompas itu ramah seperti itu. Kompas. Bisa dilanjutkan.
lagi ya. Ayo foto satu jalan rame aja ya diselesaikan. Tadi sudah dibersihkan ya tadi. Oke, waktunya udah habis ya. Udah selesai semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini kalian akan memasuki tahap 3 yaitu tahap penyelidikan. Ya, di mana kalian akan melakukan penyelidikan dengan mencari berbagai sumber yang akurat ya. Oke, bisa dikerjakan sekarang. Waktunya kurang lebih 8 menit. Di tahap 3, tahap penyelidikan, kalian akan mencari beberapa sumber dan kalian akan meringkaskan dari kedua sumber yang kalian dapat. Nah, setelah itu kalian menyebutkan minimal 3 dampak dari masalah yang telah kelompok kalian pilih. Paham? Paham.
waktunya kurang 4 menit lagi ya. Ayo kelompok 1 dari tadi rame aja terus loh. Jangan rapi ya. Temannya masih fokus mengerjakan ini. Belum maju. Nanti kelompok 1 kalau ramen terus yang lainnya saya kurangi loh ya nanti. Setrap saja. Suruh maju dulu. Ya nanti. Bersihkan dulu. Makanya jangan ramen terus ya kelompok 1. Kurang 2 menit lagi. Sudah selesai kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah. Oke. Oh, sudah. Kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu tahap unjuk kerja. Nah, jadi di sini kalian dari satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk menyampaikan tentang hasil kerja kolaboratif, tentang apa yang kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, serta kalian tentukan nantinya ketika presentasi apa solusi terbaik buat permasalahan yang ada di studi kasus Kampung Sukamaju yang kalian pilih dan berikan alasannya. Mau dari perwakilan kelompok berapa dulu yang maju? 1. Oke, bisa silakan perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan. Siapa perwakilannya? Oke, Mbak Cila. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 dengan nama Cecilia, dengan anggota lainnya yaitu Afin, Dila, dan Nadia. Untuk mengenal masalah nomor 1, jawabannya adalah masyarakat mengabaikan kebutuhan pokok demi memenuhi gaya hidup dan fungsi. Yang kedua, karena adanya tekanan sosial, kurangnya literasi keuangan dan pengaruh media sosial. Yang ketiga, menurut kami di desa saya banyak orang berhutang hanya untuk membeli barang yang tidak terlalu penting agar terlihat kaya. Yang B, mengorganisasikan pembelajaran. Buat pertanyaan agar tidak berpotensi salah berdasarkan masalah yang telah kami lakukan. Yang pertama, apakah para pendidikan dalam membentuk perilaku positif? Yang kedua, bagaimana tentang gaya hidup dan Ayo jangan rapi aja kelompok yang lain. dugaan awal pendidikan yang baik dapat mendorong masyarakat berpikir lebih logis dalam memilih kebutuhan. Kemudian pilihlah satu masalah di Kampung Sukamaju yang telah kalian beri, yaitu pertama, minimnya edukasi tentang keuangan. Kedua, lingkungan sosial yang menilai dari penampilan. Yang ketiga, kurangnya diskusi keluarga tentang anggaran. Penyelidikan sumber 1 yaitu modul literasi finansial OJK. Yang kedua, arsitektur Indonesia.
Dengan ini banyak keluarga belum paham pentingnya prioritas kebutuhan anak muda, sudah terpengaruh karena tidak diajarkan tentang keuangan sejak kecil. Minimal tidak dapat yaitu tujuan tidak stabil secara finansial, pendidikan anak terhambat, ketimpangan sosial banyak setara. Oke, tunggu sebentar ya. Silakan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mengomentari hasil presentasi dari kelompok 3. Iya. Ya, silakan kelompok 1 dulu. Baik, yang disampaikan Mbak Sila, informasinya sudah lumayan lengkap ya, cara penyampaiannya juga bagus. Mungkin ada tambahan? Ya. Selanjutnya kelompok 2 mengomentari kelompok 3. Untuk penyampaiannya masih terlalu cepat, Bu. Makanya pelan-pelan, kalian penyampaiannya sudah oke. Bisa kembali ke tempat nggak sih? Tepuk tangan sekali lagi. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang mau presentasi? 2. Ya, silakan. Perwakilannya ada Mbak Dinda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Mahara, Rahul dan saya sendiri juga. Dari aktivitas pertama yaitu mengenal masalah. Pada poin pertama yaitu tentukan permasalahan utama yang terjadi di kampung Sukomaju berdasarkan yang telah kalian baca. Masyarakat mendahulukan membeli barang mewah dibandingkan memenuhi kebutuhan pokok mereka sendiri, seperti makanan dan pendidikan. Nomor 2, mengapa masalah tersebut bisa terjadi meskipun kampung tersebut terlihat sudah berkembang? Karena adanya tekanan sosial dan keinginan untuk terlihat sukses di media sosial. Soal yang ketiga, menurut kalian, apakah fenomena seperti di Sukamaju, di desa Sukamaju juga terjadi di sekitar kalian? Ceritakan pengalaman atau pengalaman kalian. Beberapa tetangga saya membeli mobil dengan cicilan tinggi, padahal penghasilan mereka itu pas-pasan dan sering pinjam uang untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk tahapan yang B, mengorganisasikan pembelajaran. Hipotesa pertama yaitu bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif ke produktif. Yang kedua, apa peran pemerintah dalam masalah ini? Hipotesis yang dibuat oleh kelompok kami yaitu pola konsumtif muncul karena kurangnya pendidikan ekonomi sejak dini. Pilihlah salah satu masalah di kampung Sukamaju yang telah diberi sekalian. Sebutkan minimal 3 penyebab dari masalah tersebut. Yang pertama yaitu rendahnya kesadaran finansial. Kedua, iklan media sosial yang mempengaruhi mereka. 3, tidak adanya edukasi literasi keuangan sejak dini. Yang kegiatan C yaitu penyelidikan. Carilah sumber informasi dari sumber terpercaya lain yang dapat memperkuat dugaan kalian. Sumber pertama yaitu buku ekonomi SMP kelas 7. Sumber kedua yaitu artikel dari Tirto ID kelas menengah dan budaya konsumtif. Isi dari ringkasan kedua sumber tersebut yaitu pola konsumtif masyarakat dipengaruhi oleh budaya dan tekanan media. Pendidikan ekonomi penting untuk membentuk perilaku kebijakan. Sebutkan minimal 3 dampak dari masalah yang telah kalian pilih. Yang pertama yaitu masalah sosial dan ekonomi meningkat. Kedua, anak-anak kehilangan hak dan pendidikan yang layak. Dan yang ketiga, terjadinya kesenjangan ekonomi semakin melebar. Oke, sebentar. Nah, silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 untuk memberikan komentar pada kelompok 2. Yuk, silakan diberikan komentarnya. Harus ada ya. Informasinya sudah cukup baik, Bu. Penyampaiannya juga soalnya masalah sudah jelas. Good. Oke. Selanjutnya komentar dari kelompok 3 atau kelompok 2 sudah
ya pas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu temukan permasalahan utama yang terjadi di Kampung Sukamaju berdasarkan teks yang telah kalian baca. Banyak warga yang lebih mementingkan gengsi dan penampilan dibandingkan memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu mengapa masalah tersebut bisa terjadi meskipun kampung tersebut terlihat sudah berkembang, karena banyak warga terpengaruh oleh tekanan sosial dan media sosial sehingga mereka merasa harus tampil dan mampu di depan orang lain. Yang ketiga yaitu menurut kalian apakah fenomena seperti di Sukamaju juga terjadi di sekitar kalian? Ceritakan pengalaman atau pengamatan kalian. Iya, fenomena seperti di Sukamaju juga terjadi di lingkungan saya. Ada beberapa keluarga rela membeli gadget mahal atau kendaraan kredit demi terlihat mampu, padahal mereka masih tinggal di rumah yang belum layak. Yang B yaitu mengorganisasi pembelajaran. Buatlah pertanyaan atau dugaan hipotesis awal berdasarkan masalah yang telah kalian temukan. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa warga Sukamaju lebih mementingkan gengsi daripada kebutuhan dasar. Pertanyaan yang kedua yaitu apa dampak jangka panjang dari keputusan ekonomi yang tidak bijak. Terus dugaan awal atau hipotesis yaitu tekanan sosial dan rendahnya literasi keuangan sehingga masyarakat salah dalam memprioritaskan kebutuhan. Yang terakhir yaitu pilih salah satu masalah di Kampung Sukabumi yang telah kalian tulis. Sebutkan minimal 3 penyebab dari permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu dorongan sosial agar terlihat mampu. Kedua, rendahnya pemahaman skala prioritas kebutuhan. Sebenarnya ada apa ini? Yang ketiga yaitu pengaruh media sosial. Yang ketiga yaitu penyelidikan. Carilah sumber informasi dan sumber Ayo serius ya. terpercaya lain yang dapat memperkuat dugaan kalian. Tuliskan sumber informasi kalian di bawah ini. Sumber 1. Nanti kalau nggak serius nilainya tak kurang. Sumber 1 artikel Kompas titik. Ayo yang serius ya, Mbak Dewi. titik.com. Fenomena konsumtif masyarakat miskin. Sumber yang kedua yaitu Kukipedes. Kelas 7 bab kebutuhan dan keinginan. Ringkasan masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung konsumtif karena ingin dianggap setara secara sosial. Sebutkan Ayo yang serius ya. Sebutkan minimal 3 dampak dari masalah yang telah kelompok kalian pilih. Gagal memenuhi kebutuhan dasar utama. Yang kedua yaitu utang menumpuk. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kesehatan dan keterabaian. Sekian dan terima kasih. Oke sebentar. Biarkan kelompok 2 dan kelompok 3 mengomentari hasil prestasi dari kelompok 1. Silakan siapa dulu yang memberikan komentar? Dari kelompok 2 dulu mungkin silakan. Sudah bagus sebenarnya, asalnya lancar, cuma presentasi selanjutnya mungkin agak serius lagi. Iya, seperti itu yang terjadi didengarkan komentar dari temannya. Oke, selanjutnya silakan kelompok 3 komentari kelompok 1. Untuk materinya sudah bagus. Kelompok 2 Oke, seperti itu. Bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya biar tidak cengengesan seperti itu. Oke, untuk
selama 5 menit. Silakan berjalan. Ya, orang satu bisa. Apa sudah selesai semua refleksinya? Sudah. Belum. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 1. Kurang 1 menit lagi ya. Oke, waktunya habis. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, nah, alhamdulillah sudah selesai semua. Di sini 1 orang saja siapa yang mau menyampaikan bagaimana tentang materi yang kita pelajari hari ini, apa yang didapatkan dari hasil diskusi kelompoknya. Yang mau menjawab dapat nilai tambahan dari. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Mia. Nomor 1 sama 2 ya Bu. Ya, Apa semua? ini tentang pembelajaran hari ini terus sama yang kamu dapatkan dari diskusi kelompok. Oh iya, jadi hari ini saya dapat itu mengenai kita itu tidak boleh mementingkan gengsi seperti itu Bu. Jadi harus sesuai dengan kemampuan kita yang sudah dipelajari tadi kan. Di sekitar rumahnya teman-teman juga banyak orang yang membeli sesuatu yang mewah yang untuk gengsinya, padahal sebenarnya orang itu gak mampu seperti itu. Lagi Oke, sudah ya. Beri tepuk tangan buat Mbak Mia. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar dan sudah berdiskusi tentang materi kebutuhan hidup manusia. Nah, kita sudah melihat bahwasannya kebutuhan hidup manusia bukan hanya soal masalah ekonomi saja, namun juga tentang bagaimana cara masyarakat berpikir dalam memenuhi
memenuhi kebutuhan tersebut dan juga bagaimana cara untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, jadi hindari banyak-banyak gengsi dalam memenuhi keinginan daripada kebutuhan, karena banyak orang yang terjebak itu dalam gengsi dan keinginan sesaat sehingga mereka banyak melupakan kebutuhan yang mereka penuhi. Nah, jadi hidup tidak hanya tentang tampil keren, namun hidup juga memperhatikan dari segi bagaimana kebutuhan utama itu harus dipenuhi oleh diri kita dan diri orang-orang di sekitar kita. Nah, ibu harap dengan kalian belajar tentang materi hari ini, kalian bisa menjadi pelajar yang solutif dengan bijak dapat membuat skala prioritas untuk menentukan pilihan dan juga perkembangan ke depannya. Nah, hindari juga peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Nah, jangan sampai kalian itu pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan, seperti itu. Akhir kata dari ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Cinta. Oke, silakan Mbak Cinta. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa dan berdoa. Oke, akhir kata dari ibu. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.